Assalamualaikum sahabat Islam, channel ini hadir di hadapan Anda untuk berbagi info Islami, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel ini. Humza Yousaf, Muslim pertama yang terpilih menjadi pemimpin tertinggi Skotlandia. Humza Yousaf menjadi Muslim pertama yang memimpin sebuah negara di Eropa Barat, setelah menang pemilihan Ketua Partai Nasional Skotlandia yang otomatis mengantar menjadi Menteri Utama negeri di bawah Inggris Raya itu. Ia akan menggantikan sekutunya, Nicola Sturgeon, dengan mengalahkan pesaingnya dalam pemilihan ketat. Tugas berat menunggunya untuk menyatukan Partai Nasional Skotlandia sekaligus berjuang meraih kemerdekaan dari Inggris. Sebagai Ketua Partai Nasional Skotlandia, ia akan menjadi menteri pertama di pemerintahan semi-otonomi Skotlandia. Selama ini, dia dianggap sebagai kandidat untuk melanjutkan kepemimpinan Sturgeon. Dan kemenangannya dalam pemilihan kepemimpinan Partai Nasional Skotlandia menandakan bahwa partai tersebut tidak akan meninggalkan kebijakan progresifnya. Namun dia menjauhkan diri dari rute yang direncanakannya menuju kemerdekaan, dengan mengatakan bahwa partai perlu kembali mengajukan tuntutan kemerdekaan, daripada memperdebatkan proses tanpa henti. Kami akan menjadi generasi yang memberikan kemerdekaan bagi Skotlandia, kata Yousaf di Edinburgh. Di mana ada perpecahan yang harus kita sembuhkan, kita harus melakukannya dengan cepat karena kita memiliki tugas yang harus dilakukan dan sebagai sebuah partai kita berada pada posisi terkuat kita ketika bersatu. Dan yang menyatukan adalah tujuan kita bersama untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dia juga berencana untuk menentang keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir rancangan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Skotlandia yang memudahkan orang untuk mengubah gender legal mereka. Pandangan sosial progresifnya harus mempertahankan kesepakatan dengan Partai Hijau untuk mendukung pemerintah Partai Nasional Skotlandia. Humza Yousaf lahir di Glasgow, pria berusia 37 tahun ini memiliki gelar sarjana politik dari University of Glasgow. Setelah lulus ia bekerja sebagai pembantu anggota Parlemen Skotlandia sebelum terpilih sebagai anggota DPR sendiri pada 2011. Ayahnya berasal dari Pakistan dan datang ke Skotlandia pada 1960-an, sedangkan ibunya lahir di Kenya dari keluarga keturunan Asia Selatan. Dia memiliki seorang anak dengan istri keduanya dan juga putri tiri. Yousaf pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Junior pada tahun 2012, pada saat itu ia merupakan orang termuda dan etnis minoritas pertama yang diangkat ke pemerintahan Skotlandia. Dia bergabung dengan kabinet pada 2018 sebagai Sekretaris Kehakiman dan menjadi Menteri Kesehatan pada Mei 2021. Yousaf mendapat kecaman karena rekornya sebagai Menteri Kesehatan. Dengan Badan Audit Skotlandia mengatakan bulan lalu sistem perawatan kesehatan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemerintah Skotlandia perlu lebih transparan tentang kemajuan yang dicapai atau tidak dicapai. Yousaf mengatakan dia akan berusaha memberikan pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemilih. Sementara dia juga ingin membangun persepsi pada kemerdekaan di antara mereka yang ragu-ragu. Yousaf juga pendukung kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya. Sudah saya tegaskan, saya Republikan, pendukung pembentukan Republik Skotlandia, ujar Yousaf selama masa kampanye pemilihan ketum SNP. Kemerdekaan Skotlandia menjadi salah satu tujuan dasar politik. Selama menjadi menteri pertama, Sturgeon terus mengupayakan referendum untuk kemerdekaan Skotlandia.
Referendum terakhir digelar pada September 2014 atau 2 bulan sebelum Sturgeon mulai menjabat. Kala itu, sebanyak 2 juta pemilih menolak kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya dan hanya 1,6 juta mendukung kemerdekaan Skotlandia. Referendum selanjutnya direncanakan digelar pada Oktober 2023. Kampanye menuju referendum sudah dimulai sejak setahun lalu. Sturgeon mengumumkan rencana referendum ulang kemerdekaan Skotlandia selepas referendum soal keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Dalam referendum 2016 itu, sebanyak 62% pemberi suara di Skotlandia mendukung Inggris tetap di Uni Eropa. Sayangnya, sebagai anak imigran, Yousaf merasakan pahit selepas peristiwa 11 September 2001. Selepas peristiwa itu, ia berulang kali ditanya rekan sekolahnya tentang berbagai hal yang dirasa menyudutkannya sebagai remaja Muslim dan anak imigran. Saya mengalami masa berat. Saya sampai berkata ke diri sendiri, "Ya Tuhan, apakah akan ada yang lebih berat lagi?" Sebab, saya selalu dalam perundungan berat secara langsung dan daring, tuturnya. Karirnya menanjak kala ditunjuk sebagai Menteri Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Skotlandia pada September 2012. Dengan jabatan itu, ia menyetujui hibah 398.000 pound sterling untuk Islamic Relief. Yayasan tersebut didirikan IM Cabang Mesir. Semasa remaja, Yousaf pernah menjadi sukarelawan pengumpul dana yayasan itu. Hibah tersebut membuatnya dituding menjalankan praktik nepotisme. Tudingan itu ditangkisnya dan ia pun selalu dipertahankan dalam kabinet Skotlandia. Kala Sturgeon menjadi menteri utama, ia tetap di kabinet dengan berbagai posisi. Karir politiknya melonjak dan ia menjadi pengganti Sturgeon. Di luar politik, Yousaf juga aktif dalam kerja-kerja sosial. Penggalangan dana, kegiatan amal, dan juga menjadi juru bicara organisasi Islamic Relief. Yousaf juga dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Oh iya, dia juga penggemar sepak bola. Hamzah Yousaf dibesarkan dalam tradisi Punjab Muslim yang taat meski ia juga tetap bisa berbaur dengan lingkungan di rumah dan sekolah. Dalam pidato kemenangannya, Hamzah Yousaf bahkan berterima kasih kepada kakek neneknya yang telah melakukan perjalanan dari Punjab ke Skotlandia lebih dari 60 tahun lalu tanpa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan dalam mimpi liar mereka sekalipun bahwa cucu mereka suatu hari akan menjadi pemimpin Skotlandia berikutnya. Hari ini telah terkirim pesan yang jelas bahwa warna kulit atau keyakinan bukanlah penghalang untuk memimpin negara yang kami sebut rumah, kata Hamzah Yousaf. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.